Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir. Untuk sesi terakhir hari ini, kita akan membahas mengenai Global Energy Outlook 2023, dan kita akan mendengarkan bersama materi dari trainer kita yang pada sesi siang hari ini, yaitu Bapak Moshe Rizal. Beliau merupakan Ketua Komite Investasi Asper Migas, dan beliau juga menjabat sebagai Direktur Operasi PT Radian Teknologi Global, Presiden Direktur PT Putra Pratama Investama Energi, dan lebih dari 15 tahun berpengalaman profesional di industri manufaktur, minyak, dan gas bumi dan energi. Dan kembali saya ingatkan lagi, kami membuka kesempatan bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Moshe Rizal, dan silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau menggunakan fitur kolom chat box dimulai dengan nama instansi dan nama rekan-rekan sekalian dan lanjut dengan pertanyaannya. Bapak Moshe Rizal sudah siap, Pak? Siap, terima kasih Mbak Dewi. Baik, Pak, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Siap. Coba saya izin share ya. Oke. Semoga udah bisa lihat ya. Oke. Sudah bisa lihat ya, suara oke juga ya? Sudah, Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman media yang hari kedua ini sampai jam ini udah sore, biasanya udah pada ngantuk nih, masih bertahan dan semangat ya untuk menghadiri pelatihan media kita. Memang ini bagi yang baru pertama kali, ini adalah pelatihan media yang kita lakukan setiap tahun, ya, dengan tujuan adalah mengedukasi, memberikan masukan, edukasi dan juga pencerahan pada rekan-rekan media sehingga membantu pemahaman mengenai industri. Ya. Tadi asik ya dengan Pak Beni ya mengenai hidrogen yang barang baru ya, memang nggak cuma di Indonesia, di luar sana juga sebagai barang baru. Nah, sekarang kita bicara mengenai energy outlook dari sisi global. Jadi sebelum itu nanti mungkin kita bicara mengenai apa sih greenhouse gas ini ya, gas rumah kaca, statusnya kayak gimana sih dunia. Jadi kita lihat dunia ya, mungkin dari awal, dari kemarin kita bicara dari apa timnya Dirjen Migas, bicara mengenai Indonesia, kita bicara dunia sekarang. Mungkin agak lebih berbeda perspektifnya. Dan saya juga mohon maaf, seperti dengan Pak Beni juga, presentasi saya memang pakai bahasa Inggris, walaupun saya akan bicara dengan bahasa Indonesia, karena saya juga ada presentasi di event lainnya juga mengenai Energy Outlook. Terima kasih. So, ya ini adalah pengalaman dan aktivitas saya, dan juga yang sekarang saya kerjakan. Utamanya memang lebih di sektor keuangan, investasi ya, nggak cuma di oil and gas tapi juga di sektor kelistrikan ya, pembangkit listrik dan juga infrastruktur secara khususnya. Jadi karena pengalaman saya tersebut, karena aktivitas saya tersebut, disitulah saya banyak bicara dengan para investor, para pelaku, para inventor ya, teknologi-teknologi terkini dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali masukan-masukan, dan kemungkinan nih sangat menarik ya bagi kalian karena kita bicara mengenai energy outlook dan juga ada insight-insight info yang nanti bisa saya jelaskan. Jadi sebelumnya kita bicara mengenai greenhouse gas dulu ya. GHG ini greenhouse gas atau bahasa Indonesia gas rumah kaca. Bagaimana sih situasinya secara global? Ya. Nah, ini adalah sejarah dari emisi CO2. Ya, kalau bilang emisi CO2 itu sebenarnya bukan CO2-nya aja, tapi juga gas-gas lain yang dianggap mengakibatkan efek rumah kaca. Ya, rumah kaca di mana meretain panas. Nah, yang dipermasalahkan adalah temperatur bumi ini makin lama makin meningkat. Jadi kalau kita lihat grafiknya, ini historinya, ini saya cepat aja karena ada 55 slide ya. Inilah historinya. Memang beberapa kali aktivitas manusia ya
ada insiden secara global, ya, kayak misalkan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Great Depression di Amerika, krisis minyak di tahun tahun 60-an 70-an, ya, Soviet Union, sampai juga COVID-19 pandemic, ya, itu menyebabkan penurunan. Ini adalah penurunan, ya, kenaikan atau penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, yang paling berdampak sejak 1900 itu sebenarnya COVID-19 yang kemarin. Jadi luar biasa itu dampaknya. Jadi kalau mau kita cepat-cepat ke net zero, mungkin bisa ada pandemi lagi gitu ya. Sorry ya, ini hanya joke aja sebenarnya. Ya, syukur-syukur nggak ada pandemi, tapi kita bisa juga menurunkan emisi ya secara drastis seperti kayak kemarin COVID-19. Jadi itu luar biasa dampak dari sisi emisi CO2-nya. Nah, di dunia sendiri kita memang sering banget dipush untuk bagaimana mengurangi emisi. Ini karena memang kita salah satu emitter terbesar, tapi kalau kita lihat dari sisi per kapita, kita tuh bukan yang terbesar. Malah justru kita itu salah satu yang ya lumayan kecil emisi per kapitanya, ya. Kita ngomong gas rumah kaca, ya. Kalau kita lihat Amerika terbesar, ya. Jerman juga ada, Rusia, Korea, Jepang, ya. Cina itu bukan terbesar. Mereka memang negara Cina emitter terbesar, tapi secara populasi kalau dihitung per kapita, ya, per orangnya itu ya sedang-sedang aja gitu loh. Ya, sedangkan banyak di luar sana kayak seperti Kanada. Kanada tuh emisi per kapitanya itu lebih besar dari Amerika. Bayangin. Middle East apalagi. Kenapa? Karena di sana ada produksi migas, ya. Nah, memang kalau kita lihat kenapa saya ini suka menganalisa ya hasil-hasil data-data seperti ini. Dilihat adalah yang emitter terbesar itu adalah negara-negara yang industrial nation, dan juga yang produsen migas. Nah, bagus Indonesia ini dua-duanya. Kita negara industri yang mau menjadi industrial nation, ya, negara maju yang industri, tapi juga producing oil and gas. Tapi emisi kita cukup per kapitanya cukup rendah dibandingkan misalkan Thailand, India memang di bawah kita, ya, dibandingkan dengan Inggris, misalkan Italia, ya, yang menggembor-gemborkan untuk kita bisa menurunkan emisi, mereka sendiri jauh lebih besar daripada kita. Jadi cukup oke sebenarnya, ya, dari sisi emisi. Nah, sektor apa sih yang berkontribusi paling besar dari sisi emisi? Mungkin sudah pernah ada beberapa yang presenter yang sebelumnya, ya, udah mengemukakan. Tapi sini saya agak lebih fokus lagi. Kenapa? Karena kalau dilihat kalau dilihat energy use building ini listrik, ya. Kalau dibilang energy use in buildings, ya, residential, commercial, itu lebih ke listriknya, ya. Jadi kelistrikan itu sebenarnya bukan kontributor terbesar dari emisi, ya. Kenapa? Karena emisi itu nggak cuma hanya dari pembangkit listrik, macam-macam. Nah, di sini energy use di industri ini maksudnya apa? Kayak misalkan ada foundry, ya, ada pabrik-pabrik yang menggunakan panas, ya, itu biasanya itu energi panasnya itu berdasarkan dari batu bara, dari gas, ya. Nah, itu kontributor sebenarnya terbesar, yaitu 24%, ya, dari sisi transportasi. Nah, transportasi ini kita bicara mengenai electric vehicle, ya, mengenai kapal laut dan kapal udara juga. Road transportation itu justru terbesar dibandingkan kapal laut dan udara. Jadi kita kayaknya fokusnya ke sini aja, kayak ke listrikan aja. Sebenarnya banyak yang potensi yang bisa kita turunkan gas rumah kacanya di sisi industri, ya, industri yang menggunakan panas, ya, energi panas untuk
produk-produknya. Jadi itu yang mungkin harus kita fokuskan juga selain dari misalkan kelistrikan. Nah, di sini kita bisa lihat demand-nya itu selalu naik terus. Ini kita bicara batu bara ya. Kalau kita bicara greenhouse gas, selalu yang jadi culprit-nya, yang jadi kena tembak itu selalu batu bara. Kenapa? Memang batu bara paling kotor. Tapi di satu sisi batu bara juga paling murah, ya. Makanya kita lihat di sini tahun 2040-2050 penggunaan batu bara coal power generation itu justru meningkat, tetap meningkat, tidak berkurang. Kenapa? Karena konsumsi energi, permintaan energi atau konsumsi energi dunia itu makin lama makin tinggi. Kenapa? Populasi meningkat, industri meningkat dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan energinya itu makin meningkat. Ya, tapi kalau kita lihat di sini sejak 2020 ini diharapkan memang flat. Ya, agak flat tapi agak meningkat tapi flat. Tapi tetap dibutuhkan karena ini memang sangat-sangat krusial. Ya, coal power plant itu saya pikir menurut saya Amerika, Eropa maupun Asia itu akan tetap menggunakan coal power plant sampai 10, 20, 30 tahun ke depan. Ya. Nah, negara mana sih yang sangat reliant ya, sangat ketergantungan dengan coal ya untuk listriknya? Kita bicara listrik ya. Karena tadi saya bilang coal juga digunakan untuk industri ya yang membutuhkan energi panas ya. Tapi ini kita bicara listrik. Memang Indonesia ini salah satunya ya yang reliant on coal. Kita ini bicara persentase ya. Kita bukan bicara kuantitinya tapi persentasenya. Kita tuh hampir 60% memang still reliant dengan coal. Jadi kalau kita lihat Botswana, Kosovo ini hampir keseluruhannya pakai coal. Ya, negara-negara di Eropa pun ada, ya kayak Poland itu negara di Eropa, ya itu mereka masih menggunakan coal. Cina pun juga masih 60% menggunakan coal di atas kita dari sisi presentasinya. Jadi mereka adalah pengguna coal terbesar di dunia by far. Jadi kita sedikit di bawah Cina dari sisi persentase ya, bukan volume. Kalau volume kita jauh sebenarnya. Nih, kalau ini kita dari kapasitas coal power plant-nya. Cina itu berkali-kali lipat dari India, dari Amerika. Ya, karena memang populasinya dan industrinya nggak cuma hanya populasi, industrinya itu jauh lebih besar dibandingkan negara-negara. Jadi kebutuhan energi mereka itu luar biasa besarnya. Ya, kita ada di posisi berapa nih? 3 ke 6. Ya, coal power capacity kita ada 40 gigawatt coal power plant. Ya. Sedangkan Amerika sendiri sampai 217 gigawatt. Ya, negara yang nge-push kita untuk menggunakan renewable, mereka sendiri masih ada 200 gigawatt. Ini Juli 2022 ya, masih recent ya, gigawatt coal power plant yang mereka pakai. Ya, so gitu. Dari sisi coal production, jadi produksi kan tidak banyak perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan negara-negara yang produsen batu bara ya. Nah, produsen batu bara terbesar itu tetap dipegang oleh Cina. Yes, bukan kita juga bukan terbesar, tapi Cina. Cina itu megang hampir atau mungkin ya di sini dibilang 50% dari coal production ya, produksi coalnya. Indonesia nomor 3. Ya, di bawah India. India itu juga luar biasa produksi coalnya. Jadi industri pertambangan batu bara itu sangat besar di Cina, walaupun Cina sendiri itu minta dari kita. Kenapa? Karena memang masih kekurangan. Ya, gitu. Tapi kalau kita lihat di sini ada 3%. Ya, Eropa itu menambang batu bara juga. Jangan salah. Ya. Jerman itu baru sekitar tahun 2000-an ya, mereka itu 2000
Setelah 2010 mereka tuh masih nambang batu bara Jerman, ya. Nah sekarang setelah kemarin perang Ukraina kemarin itu mereka membuka lagi tambang batu baranya mereka. Ya, jadi Jerman di sini ini 2021 kan, kalau kita bicara 2023 ini ada nih Jerman di sini. Kecil mungkin, cuma ada. Ya, tapi Poland itu adalah salah satu penambang batu bara terbesar di Eropa. Jadi Eropa sendiri itu masih nambang batu bara. Ya, Prancis dulu pernah, tapi setelah mereka menggunakan nuklir mereka udah stop. Ya, jadi nggak cuma Asia dan Asia saja yang menambang batu bara, tapi Eropa pun, Amerika pun masih ada pertambangan batu bara, justru di atas Eropa ya, sekitar 6%. Ya. Oke, dari sisi transisi energi ya, ini evolusinya dari sejak tahun 1800 ya, mulai penggunaan coal itu mulai dari sejak 1900. Di sini sudah mulai, apalagi industrialized nation itu mulai di abad ke-18, di mana steam engine mulai di-create oleh James Watt ya. Ada steam engine yang menggunakan batu bara. Nah, di situ mulailah sejak abad 18 mulai penggunaan batu bara. Ya. Terus penemuan minyak ya, itu di abad ke-20 19.000. Nah, di situ mulai penggunaan minyak dan gas ya, akhirnya nuklir juga. The world first commercial nuclear itu bukan di Rusia tapi di England tahun 1956. Ya, disitulah mulai penggunaan nuklir ya. Nah, di sini kelihatan jelas nih, ini bagus sekali, di mana memperlihatkan negara-negara di mana sumber listrik yang mereka gunakan terbesar. Jadi terbesar itu bukan berarti mereka menggunakan lebih dari 50% ya. Ada yang 40%, tapi itu yang terbesar bisa. Jadi di sini kita lihat ya, Indonesia batu bara jelas, Cina, India itu semua batu bara semua. Kalau Rusia terus UAE itu mereka lebih menggunakan fokus ke gas, karena Rusia produsen gas salah satu yang terbesar di dunia, atau mungkin terbesar, dan negara Timur Tengah juga banyak menggunakan gas sebagai generate terbesar ya di listrik. Kecuali Yemen itu menggunakan minyak. Nah, kalau di Eropa kita lihat di Eropa, Poland, ya, Ceko, Jerman, Turki, Bulgaria, Serbia itu semua masih pakai batu bara sebagai sumber listrik terbesarnya dia. Ya, kalau Prancis, Belgia, ya, Ukraina itu masih menggunakan nuklir. Sudah sejak lama, sudah puluhan tahun mereka menggunakan nuklir. Jadi kalau kita lihat dari sisi emisinya, ini negara-negara yang menggunakan nuklir ini yang emisinya kecil-kecil, ya. UK itu pakai gas, ya. Spain itu sudah sekarang mayoritas pakai renewable wind, ya. Di sini hanya Siprus yang menggunakan minyak sebagai yang terbesar ya. Portugal itu hydro, ya, populasinya kecil jadi sangat ini, dan Sweden, Norway juga pakai hydro, mereka hydronya cukup besar. Kalau di Iceland itu mostly hydro, walaupun geothermal juga yang terbesar setelah hydro. Ya, jadi ini kita lihat, enak melihatnya ya, hitam-hitam ini yang masih pakai batu bara. Benar ya. Nah, sini saya mau kita bicara Asia, kita bicara benua Amerika, kita bicara benua Eropa, ya. Setiap diskusi mengenai emisi selalu ada satu kontinen yang dilupakan. Ini saya lihat saya banyak ikuti banyak sekali diskusi, ada satu kontinen yang selalu dilupakan, yaitu Afrika.
Ya, kita bisa lihat di sini Afrika memang kontinen yang dengan GDP per kapitanya itu paling kecil. Ya, banyak merahnya itu di bawah $1.500 per tahun per orang. Ya, tapi negara-negara Afrika ini is among the lowest emitter. Ya, dari sisi emisinya ini kenapa? Karena industrinya masih belum berkembang, ya. Dan mereka bukan the biggest producer migas juga. Memang ada Nigeria di situ ya, yang biggest producer, tapi bukan the biggest producer mereka di situ. Jadi emisi mereka ini masih kecil, jadi selalu di left out, agak dilupakan. Tapi bukan berarti ini dampaknya akan sangat besar ke depannya. Ya, kalau kita lihat spending power di Afrika itu memang sangat kecil ya. Ini benua yang dimana paling banyak tingkat kemiskinannya ya. Kecuali ya Egypt yang paling kaya tuh dari sini adalah Egypt, di sini juga ada South Africa, Afrika Selatan, itu negara yang paling kaya di benua Afrika itu sendiri. Ya, so most African people spending power is almost the lowest in the world. Ya, itu paling sedikit. South Africa yang spending powernya paling besar. Ya, Namibia, Botswana itu paling besar. Kenapa? Karena mereka ada tambang industri. Ya, kalau penasaran industri apa di sini? Salah satunya adalah diamond. Ya, industri ya diamond. Ya, terus Nigeria itu ada produsen, ya ini lucunya ya, Nigeria itu adalah salah satu produsen migas terbesar ya di dunia. Ya, apalagi di Afrika, udah jelas-jelas paling terbesar. Tapi kalau kita lihat dari sisi spending power rakyatnya itu is among the lowest. Jadi bukan yang paling besar. Nah, berarti apa? Uang yang dihasilkan dari migas itu kemana semua tuh? Ya, itu is another story. Kalau mau lebih lanjut bisa ngobrol sama saya nanti. Ya. Nah, kita lihat dari sisi kelistrikan. Ya, ini adalah foto dari satelit dari NASA. Kita lihat kalau malam-malam di foto dunia ini seperti apa. Ya, Indonesia kita lihat di sini Jawa, Sumatera ini paling bersinar ya. Memang Kalimantan ya, Sulawesi, Papua masih sedikit kurang bersinar. Tapi kalau kita lihat Afrika, benar-benar gelap. Ya, cuma sedikit-sedikit aja. Ya, padahal kalau dibilang dari sisi populasi, bukan juga dikit. Memang di tengah-tengah sini banyak sekali gurun ya, dan lain sebagainya. Cuma sama sekali gelap. Makanya ini menunjukkan bahwa Afrika itu dari sisi rasio elektrifikasi rasionya itu paling rendah di dunia, ya, elektrifikasi rasionya. Jadi cukup mengkhawatirkan. Nah, ini akan tumbuh, ya. Kenapa? Karena mereka juga mau jadi maju, ya, mau maju, bukan mau tetap seperti itu. Mereka akan maju. Jadi industrial GDP mereka ya dari sektor industrinya itu berkembang di sini tahun 2000 berapa nih 19 apa berapa ya 2020 kalau nggak salah itu berkembang sekitar 17%, jadi double digit. Jadi mereka ini cukup pesat, walaupun memang itu kan kontinen yang cukup besar ya, jadi kelihatannya lambat, tapi dari sisi persentase mereka cukup cepat ya, double digit. Manufacturing hampir 40% perkembangannya, pertumbuhannya, kita lihat pertumbuhannya. Nah, dengan berkembangnya industri, tadi kita lihatnya di halaman pertama tadi kan, halaman pertama apa kedua ya, di mana negara-negara yang emiter terbesar itu berdasarkan dari negara yang produsen migas atau negara industrial, ya. Jadi dengan mereka berkembangnya industrinya, terutama manufacturing-nya, yang jelas konsumsi energi akan meningkat. Kedua adalah emisi juga akan meningkat.
Jadi Afrika ini kita belum lihat sekarang, tapi nanti mungkin 10, 20, 30 tahun ke depan emisi dari Afrika ini nggak bisa di-neglect. Ya, memang banyak usaha-usaha dari, terutama ya, ini nggak fair juga sebenarnya ya, dari negara-negara Barat di mana mereka mau Afrika ini tetap seperti sekarang, biar apa ya, itu tadi nggak nambah emisi. Ya, jadi kemarin bulan lalu itu ada Joe Biden menggembor-gemborkan mengenai Amerika bukan investasi sebenarnya, meminjamkan 900 juta US dollar untuk pengembangan solar PV di salah satu negara Afrika, yang dimana negara itu akhirnya di komen oleh environmental activist, di mana di negara itu 60% populasinya masih belum menikmati listrik. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah harga listrik di negara tersebut akan jauh lebih mahal. Kenapa? Karena implementasi solar PV, apalagi di tengah negara yang infrastrukturnya masih belum berkembang, itu akan mahal sekali, makanya 900 juta. Dan mereka harus membayar loan tersebut kan. Jadi harga listrik makin meningkat, konsekuensinya mereka nggak mampu beli listrik. Jadi banyak nanti populasi di negara-negara itu, ya di negara tersebut yang lagi mau dipasang, nanti bisa di Google aja tuh. Nah, itu konsekuensinya mereka akan kembali, karena dia nggak kuat pakai listrik, akan kembali menggunakan apa? Wood firing, ya, kayu. Benar-benar zaman primitif dulu, pakai kayu. Itulah yang akan terjadi di Afrika bila kita tidak membiarkan mereka untuk berkembang industrinya. Nah, ini nggak fair menurut saya ya, karena mereka pun juga punya hak untuk menjadi negara maju. Nah, dari sisi sources for energy transition apa saja? Nah, ini proyeksi 2018 ke 2040, ini sebenarnya data dari IAE ya, International Energy Administration Amerika. Jadi minyak akan tetap tumbuh, gas akan tetap tumbuh, coal akan stagnan ya, atau tumbuh sedikit, tapi memang pertumbuhan yang paling besar nanti akan di renewable ya. Tapi dari sisi porsi di 2040 nih, dari sisi porsinya renewable masih salah satu yang paling kecil ya, persentasenya, energi mixnya ya. Kita lihat wind dan solar itu diekspektasi akan berkembang 3 kali lipat, 300%. Ya, tapi 2040 fossil fuel, coal, natural gas, dan oil itu makan tetap dominan. Ya, kenapa? Karena kebutuhan energi tetap meningkat setiap tahun. Kita kan populasi kita tetap meningkat, industri kita tetap berkembang. Nah, namun di satu sisi dengan adanya teknologi-teknologi baru, ya, perkembangan teknologi renewable itu akan membuat renewable itu lebih cheaper. It's the cheapest cheaper than ever, ya, makin murah, terutama dari teknologi angin dan teknologi solar PV. Siapa yang kita mesti bilang terima kasih untuk penurunan ini adalah Cina, ya. Cina itu yang membuat dengan produksi solar PV dan produksi wind, ya, wind itu mayoritas diproduksi di Cina, ya, blade-nya, ya, casing-nya segala itu teknologinya, turbinnya dan segala itu diproduksinya di Cina, ya, dengan scaling up yang sangat besar di Cina, itu yang membuat semua harga jadi turun. Ya, jadi kita bisa bilang terima kasih dengan Cina, ya. Dan kemungkinan ke depannya nuklir pun biayanya akan turun karena Cina.
ya, energi nuklir, Cina sudah berencana, sudah on the way melakukannya, membangun 100 pembangkit listrik tenaga nuklir, dan sebagian besar itu akan menggunakan teknologi dikembangkan di Cina. Ya, jadi teknologi nuklir pun nanti mungkin akan menikmati penurunan biaya karena Cina. Jadi semua nih harus berterima kasih dengan Cina. Terus terang saya bukannya pro Cina ya, tapi ya itulah faktanya di lapangan, somehow gitu loh. Oke. Nah, kalau kita bicara renewable energy, sumber energi, yang selalu kita lupakan adalah kapasitas faktor, ya, capacity factor. Ini sebenarnya sudah saya presentasikan 2 tahun yang lalu, tapi saya ingatkan lagi, ya, kalau kita masang renewable, kenapa sih kita tuh nggak bisa istilahnya renewable itu dibilang masih tetap mahal. Kenapa? Karena kapasitas faktornya memang renewable itu masih kecil. Renewable saya bilang wind sama solar ya, angin dan matahari ya. Kenapa? Karena kapasitas faktornya kalau angin itu di sekitar 35%. Nah, ini contoh di Amerika ya, maksudnya kalau di bagian negara lain itu bisa berbeda. Justru kalau di Indonesia capacity factor wind itu di bawah dari Amerika, di bawah kalau nggak salah di bawah 30%. Solar kita mungkin bisa lebih tinggi, tapi intinya wind sama solar itu di bawah 40%. Coal 40%, hydropower ya, yang paling reliable memang nuklir dan geothermal. Nah, syukurnya kita di Indonesia adalah sumber geothermal yang terbesar. Ya, nah, geothermal dan nuklir inilah adalah sumber energi yang paling reliable di dunia. Ya, dimanapun, kayak Iceland itu dia pakai geothermal. Ya, memang mayoritas masih pakai hydro, tapi mereka juga ada geothermal. Jadi ini bersyukur banget. Nah, tinggal kita ngembangin nuklir nih. Nah, ini akan membantu 2 hal, akan membantu, satu dari sisi harga, kedua adalah dari sisi stabilitas listrik kita. Ya, stabilitas listrik, PLN ini akan senang. Kenapa? Dia listriknya lebih stabil, nggak usah pusing-pusing. Jadi sebagai banyak orang pasang solar PV, ya makin senang mereka. Kenapa? Karena listriknya sudah di backup dengan nuklir geothermal misalkan, ya, dengan sistem yang jauh lebih stabil. Nah, kita bisa bicara lebih lanjut kalau ada pertanyaan mengenai solar PV, kenapa sih cuma boleh dipakai 15%, itu. Nah, ini kenapa tadi capacity factor itu sangat penting, ya, reliabilitas dari grid itu sangat penting. Ini contoh di Texas, ya, di tahun 2021, itu bulan Februari. Waktu itu ada kejadian di mana is a big storm, jadi ada badai salju dan badai di mana temperatur itu drop sedrop-dropnya, minus, ya, dan luar biasa. Nah, yang terdampak kita lihat solar, ya, solar PV, ya, ini sangat kecil ya, jadi kelihatannya kayak flat, tapi sebenarnya enggak, ini mati hidup lagi, terus mati hidup lagi. Wind terdampak, kenapa? Blades-nya itu freeze, ya, dan juga natural gas. Natural gas kenapa kok? Tadi kan harusnya capacity faktornya lebih besar, ya. Tapi pada saat kasus seperti ini, pipanya itu beku, ya, pipanya beku, akhirnya masalah supply. Ya, so banyak sekali kejadian di sini di mana harga, karena nah satu lagi yang menjadi masalah adalah Texas itu tidak terkoneksi dengan grid nasional di Amerika. Jadi itu salah satu state di mana yang gridnya tuh dia independen, benar-benar independen. Jadi kalau dia ada masalah, negara bagian yang lainnya itu nggak bisa bantu. Ya, itulah betapa pentingnya interkonektivitas, ya, grid, termasuk di Indonesia. Kenapa Indonesia sangat rentan? Kenapa? Karena kita ini negara kepulauan. Jadi kalau ada satu putus di mana itu yang lain itu nggak bisa bantu. Nah,
Ini kejadian di Texas kemarin. Jadi sangat hati-hati. Nah, ada yang juga bilang kalau kita ngomong nuklir, wah nuklir nih lama, ngembanginnya lama untuk sampai komersial dan mahal. Memang lama dan mahal. Tapi sekali jalan, kapasitasnya langsung shoot up, ya, dan itu mengalahkan renewable lainnya. Ya, ini contoh ya. Ini saya dapat dari salah satu teman saya di forward, di mana kita bandingkan Denmark, Portugal yang mereka fokus ke renewable. Ya, mereka fokusnya di renewable-nya itu di wind, ya, di angin dan matahari. Ya, kita bandingkan di UAE, Dubai, ya, kapitalnya Dubai, itu mereka menggunakan nuklir sekarang, membangun sudah ke reaktor keempat. Kita lihat memang lama nuklir jadinya, butuh 10 tahun lebih, ya, untuk jadi ini, untuk mulai, karena mulai 2010 ya. Sedangkan si Denmark, Portugal ini udah duluan nih sejak tahun 2000, ya. Tapi begitu 10 tahun itu jadi, ya. Nah, kenapa lama? Permasalahannya kalau di nuklir itu adalah masalah perizinan biasanya, ya, masalah perizinan, teknologi, jadi safety dan lain sebagainya itu sangat memakan waktu, makanya mereka lama. Tapi begitu komersial, ini udah ngalahin dari jumlah terpasangnya Denmark dan Portugal by far. Ya, ini udah reaktor ini baru 3 reaktor aja dia sudah menyamakan. Reaktor keempat ini dia sudah jauh di atas. Jadi dari sisi kecepatan sebenarnya bisa dibilang lebih cepat daripada renewable, wind and solar ya. Ya. Jadi ini sangat-sangat potensial, nuklir perlu dikembangkan di Indonesia juga. Ya. Nah, bagaimana investment dari sisi investasinya nih, energi transisi? Tadi ada yang nanya, oh kenapa nih kita kok kurang cepat ya renewable? Ya ada 3 hal yang semua negara ini concern, ya. Dan ini urutannya harus seperti ini, nggak bisa dibalik-balik. Ya, yang pertama ini semua negara, mau itu negara Barat, negara Indonesia, ada 3 hal. Ya, yang namanya kita bilangnya itu adalah trilema. Ya, makanya saya di sini bilangnya trilema dilema, karena lemanya itu dari dilema. Jadi ada 3 dilema. Pertama adalah energy security. Jadi kita harus secure, kita harus selalu ada energi untuk industri kita. Kedua, yang terpenting adalah energy equity ya. Orang bilang, ada yang bilang equity, ada yang bilang saya lebih suka pakai affordability, karena itu jelas menunjukkan kalau energi itu harus affordable, ya, sesuai dengan kemampuan rakyatnya untuk membeli energi tersebut. Ya, kita nggak bicara cuma masyarakat, tapi juga industri juga. Jadi trilema, ya, 3 dilema, ya, trilema dilema. Ya. Nah, di sini ada yang merankingkan, ya, posisi trilema kita, ya, di negara-negara. Hari ini kok nggak bisa ya, hide floating, ya. Oke. Ntar ini saya coba. Ya, kita di ranking 53, ya, which is so-so, kita nggak paling tinggi, nggak paling rendah juga, ya. Jadi makin tinggi, ya, maksudnya rankingnya makin di atas, ya, makin A, ini kan kita kelasnya ACC, ya, A kita dari sisi energy security kita A, ya, tapi energy equity dan transition kita C, ya. Kenapa? Karena kita masih pakai batu bara. Jadi kita di sini ada di posisi 53. Jadi makin tinggi nih angkanya, makin dia lebih ke sustainability, ke energi transisi. Ya, makin rendah, ya, makin lebih ke yang lain-lainnya.
ya. Jadi perhitungannya seperti itu. Jadi kita kenapa dari sisi energy equity affordability kita itu makin meningkat, ya. Jadi kita bagus, kenapa? Karena kita diprotek oleh pemerintah dari sisi harga energi, ya. Tapi dari sisi sustainability, dari sisi energy security kita hampir flat lah, bisa dibilang. Jadi ini yang tadi menyampaikan kenapa sih kita nggak, kenapa? Karena pemerintah tuh harus memikirkan itu. Satu, harus ketersediaan energi harus ada. Kedua, harus affordable. Baru ngomongin sustainable. Gitu. Jadi nggak bisa cepat. Semua negara nggak bisa cepat. Amerika aja masih pakai coal juga kan. Begitu juga Eropa. Ya. Nah, di sini saya bicara mengenai IEA report, ya, net zero by 2050, ya, karena ini memang target Indonesia 2060, tapi target dunia itu 2050, ya. Di sini ada 2 skenario, ini saya jelaskan dulu. Jadi kalau kita baca datanya, kita bisa paham ada scenario steps, ada APC. Steps ini adalah berdasarkan istilahnya kemampuan dari negara tersebut, ya. Kalau announce pledge itu yang mereka sudah commit pledge, ya, biasanya agak lebih committed dibandingkan yang sebenarnya, nah, gitu loh. Oke, nah, kalau kita bicara mengenai committed, memang 2050 harus bisa net zero, ya. Tapi kalau kita bicara yang real case, yang benar-benar kasus, ya, kita lihat antara net zero 2050 dan yang benar-benar dengan korporasi dengan kemampuan masing-masing, itu kita baru mencapai net zero mungkin 2090. Ya, mungkin agak sedikit 2080-an lah, ya. Tapi kira-kira ada 40 tahun perbedaan nih. Ya. Dari yang mana sebenarnya dunia akan maju, ya, kita nggak tahu, mungkin di tengah-tengah sini, mungkin benar-benar sesuai dengan grafik ini 2090, atau mungkin bisa net zero, kita lihat. Nah, di dokumen tersebut juga disampaikan roadmap-nya untuk semua negara itu mencapai net zero di 2050, itu butuh apa? Ya, yang selalu kurang di sini itu makanya tadi saya sampaikan adalah benua Afrika. Ya. Nah, hal-hal tersebut ini udah nggak bisa dilakukan oleh benua Afrika. Kenapa? Karena mereka butuh tumbuh untuk menjadi negara industri. Ya, itu yang selalu dikhawatirkan. Nah, ini nanti bisa baca sendiri detailnya, macam-macam, ya, dari sisi building, ya, bangunan, dari sisi transportnya apa saja yang mesti dilakukan, termasuk implementasi EV, ya, electric vehicle, ya, dari sisi industri menggunakan, ya, bahan-bahan bakar yang ramah lingkungan, ya, dan dari sisi kelistrikan juga, di mana ya jelas harus, ya, mengutamakan renewable, ya. Ya, di sini 50% heating demand met by heat pumps. Jadi centralized terus disuplai oleh heat pumps. Jadi tidak mengenerasi sendiri-sendiri karena itu menghasilkan karbon. Nah, situasi yang ideal follow their net zero commitment ini kalau misalkan seberapa besar sih negara-negara, seberapa banyak, bukan besar, banyak negara-negara yang committed, ya. Kita lihat kalau yang di first NDC ini kita udah committed sebenarnya, itu sudah lebih dari 100 negara, ya. Tapi Indonesia sudah masuk new commitment, ya, dengan enhanced NDC, ya. NDC sudah, enhanced NDC kita sebenarnya sudah di sini, bagian dari yang kurang dari 100 negara ini. Nah, ini tahun 2020 ya kalau nggak salah, ya. Terus ada yang sudah net zero pledge, yang sudah nge-pledge net zero sesuai dengan 2050, ini sudah ya kurang dari 25% yang sudah memasukkan pledge tersebut, ya, komitmen tersebut ke dalam
strategi jangka panjang mereka itu cuma segelintir, apalagi yang benar-benar sudah dimasukkan ke undang-undang mereka. Ya, net zero, undang-undang itu sangat-sangat sedikit. Nah, kita lihat, nah, most likely skenario mana yang akan terjadi. Nah, di sini kebutuhan adalah capital investment yang dibutuhkan untuk tadi mencapai net zero di 2050. Ya, untuk skenario mencapai net zero 2050, kebutuhan investasi itu seberapa besar sih? Ya, kalau kita lihat kita ada di sini nih, ya, triliun 2016-2020, dan ini adalah annual average ya, bukan total ya. Ya, bukan total tapi annual average. Ya, kita lihat kebutuhan yang paling besar ini sekarang ini nih. Jadi setiap tahun ya, untuk setiap tahun itu kita butuh, dunia ini butuh 5 triliun US dollar setiap tahun sampai 2030. 5 triliun US dollar. Ya, ini sektor, kita bisa lihat sektor teknologinya apa saja yang mau dikembangkan. Kalau kita lihat teknologi itu dari sisi elektrifikasi, sistem elektrifikasi yang paling besar yang akan diinvestasikan. Kalau dari sisi sektor itu kita lihat dari elektrifikasi ya, power generation, power plant ya, jelas itu jelas, tapi juga infrastrukturnya dan transportasi ya, kita bisa lihat. Jadi sampai 2030 dunia itu membutuhkan 5 triliun US dollar untuk mencapai net zero di 2050. Nah, statusnya gimana sekarang? Ya, baru tahun ini itu investasi di sektor renewable, ya, pembangkit listrik renewable itu lebih besar dibandingkan investasi di sektor fosil. Baru tahun ini, ya, itu melebihi 1 triliun US dollar. Jadi kita ini masih belum sampai ke 5 triliun US dollar per tahun. Kita ini masih di angka masih di bawah 3 triliun US dollar per tahunnya. Jadi masih banyak gap yang kita harus capai sebelum mencapai 2050 net zero emission. Ya, bisa apa enggak? Well, itu tinggal kalian seperti apa. Ya, kita semua sebenarnya. Bagaimana di oil and gas sector? Tema kita tahun ini ya, kita bicara mengenai gas, jadi kita masuk juga ke oil and gas. Kita lihat record profit di perusahaan-perusahaan migas dunia ya, Exxon, Shell, Chevron ya. Yang paling top tuh Exxon ya, terus kedua Shell, Chevron, Total ya, net profitnya dari 2022 dan 2023 quarter yang kemarin Q1 itu luar biasa, meningkat, luar biasa meningkatnya. Sehingga itu konsekuensinya adalah shareholder mereka juga meminta, oke ya, komitmen ke net zero kita kurangin dulu lah. Ya, kayak BP, ya, Shell, Total juga, yang Total sudah mendeklar dirinya itu bukan IOC lagi, International Oil Company, tapi Integrated Energy Company, IEC. Ya, itu pun dia akhirnya back down, semua orang ngelihat uang, akhirnya ya merevisi lagi. Ya, tadinya mungkin 30% tahun depan, ya nanti dulu lah, mungkin 10-20% dulu lah investasi kita, ya gitu. Jadi bahkan Shell ini berencana tahun ini mereka jual-jual aset renewable mereka, ya, luar biasa. Nah, dari sisi brand itu harga minyak ya, harga minyak yang selalu kita jadi reference. Harga minyak Indonesia itu referensinya juga ke brand, jadi perhitungannya itu mengacu ke brand. Kita lihat memang di 2022 sangat luar biasa kenaikan harga minyak. Kenapa? Karena perang Ukraina, krisis ekonomi, jadi dan juga baru selesai pandemi. Jadi banyak negara-negara yang kebutuhan demand-nya itu sangat meningkat. Ya, demand permintaan akan energi itu meningkat besar-besaran.
Dan pada saat sama juga perang Ukraina, jadi supply gas misalnya energi dari Rusia juga terhambat, terus banyak embargo dan lain sebagainya. Jadi harga naik besar-besaran. Tapi memang setelah itu menurun, 2023 menurun, tapi kita lihat makanya OPEC itu berusaha untuk jangan terlalu jauh juga, nurunnya di bawah 70 ya. Jadi mereka meng-cut production-nya itu lebih dari 1 juta barel, itu masa bulan lalu ya. Hanya memang ternyata nggak bisa membus pemotongan produksi itu tidak bisa membus sampai 90 dolar lagi, nggak bisa balik lagi ke 90 dolar. Kenapa? Karena masih banyak negara-negara yang masih concern ya, dan juga masih dalam krisis ya, karena perang Ukraina. Jadi banyak negara yang krisis. Jadi konsumsi energinya, demand-nya masih low, khususnya untuk minyak ya, kita bicara minyak ya, suplai minyak. Nah, bagaimana dengan gas? Gasnya agak berbeda ya, memang kemarin 2022 luar biasa naiknya, berkali-kali lipat ya naiknya dibandingkan tahun sebelumnya 2021. Tapi kemungkinan nih akan ada kenaikan harga gas, tapi mah nggak akan nyampe ke 2022 lagi. Di sini dibilangin kenapa? Karena Cina mulai terbuka sekarang ya, demand, jadi permintaan apalagi untuk gas, karena gas ini memang energi yang fosil yang terbersih ya, jadi permintaan, dan juga Jepang permintaannya akan meningkat juga, mereka juga terbuka. Nah ini demand meningkat, karena demand meningkat tapi supply gas ini berbeda dengan minyak ya. Kalau supply minyak itu agak lebih mudah, tapi supply produksi gas ini agak lebih susah. Kenapa? Karena ada infrastruktur pendukung yang mesti dibangun. Supply-nya itu masih rendah, tapi demand-nya tinggi ya, konsekuensinya harga minyak akan harga gas akan meningkat. Nah, banyak yang nanya mengenai ya, kemarin tuh ada statement dari Pak Luhut katanya mau nyetop ekspor gas ya. Makanya saya selalu komen, nggak bisa, kita nih nggak sama Amerika sama Qatar ya. Harga gas kita itu kalau bisa lihat di sini ya, ini semua MMBTU ya, ininya. Harga Henry Hub ya, harga yang direferensikan kebanyakan di dunia, beda di Asia ya. Dunia itu adalah berdasarkan harga Henry Hub. Nah, itu di bawah 3 dolar, di bawah 4 dolar yang dulu ya, yang harga. Kalau kita itu di 11 ya, 9. Jadi kita tuh harganya tuh cukup mahal. Kenapa? Karena biaya produksi kita tuh cukup mahal. Jadi harga di mulut sumur, harga gas di mulut sumur itu kita sudah cukup tinggi. Jadi kita nggak bisa ngikutin harga pasar, apalagi harga Amerika dan Qatar. Itu kita nggak bisa. Jadi kalau kita menyetop ekspor kita, ya satu, investasi akan turun, harga gas di dalam negeri itu tidak akan turun. Ya, menurut saya ya. Menurut yang lain mungkin beda, tapi menurut saya itu akan justru berbalik ke kita. Jadi harus hati-hati ini untuk kita menyetop ekspor, karena kita masih butuh investasi, khususnya di migas. Dan gas ini sekarang yang lagi in ya, jadi kalau kita kalau perusahaan luar nggak menarik investasi di gas kita nih, mereka ke negara lain. Nah, global gas supply set to remain tight in 2023. Kenapa? Memang karena infrastruktur yang menjadi kendala. Infrastrukturnya itu nggak bisa dibangun secara cepat. Jadi memang supply gas kita itu di dunia itu sangat tight. Jadi kalau ada kenaikan demand, harganya juga akan ngikut naik. Ya, beda dengan minyak. Minyak itu gampang, si OPEC bisa ngatur ya, cut 1 juta, 2 juta, naikin 1 juta, 2 juta, itu gampang. Tapi kalau gas nggak bisa, susah. Kenapanya mungkin udah dijelaskan sebelumnya ya. Global gas growth turn negatif di 2022 dan masih tetap uncertain di 2023, itu yang tadi saya bilang ya. Dari sisi demand-nya itu bisa naik turun, tapi dari supply-nya ini susah untuk naik turunnya. Jadi ngikutin demand itu susah dengan kalau gas ya. Makanya uncertain, bisa dibilang ini uncertain di 2023. Karena gas itu tergantungan dengan kontrak-kontrak jangka panjang. Ya.
Asian Spot, LNG, gas demand itu juga kita bisa lihat year on year ini perubahannya ya. Jepang itu menurun cukup drastis ya, masih menurun setiap tahunnya permintaan gasnya ya. Tapi Korea masih juga menurun ya. Tapi yang emerging Asia, ini Asia-Asia yang lain kayak Asia Tenggara termasuk di sini, India itu masih permintaan gasnya masih tinggi. Ya, di sini Henry Hub yang tadi saya bilang nih gas harga kita nih ngikutin yang di atas ini harga gas Asia. Nah, yang jadi masalah adalah yang mengikuti Henry Hub ini harga-harga yang bisa rendah ini kayak dari Qatar dan Amerika itu sudah masuk ke pasar Asia. Jadi kita tertekan. Nah, kenapa gas kita masih dibeli? Ya, memang karena supply-nya masih kurang. Gitu. Jadi, mau nggak mau mereka juga masih beli gas dari kita. Syukur saja. Ya. Nah, di laporan IEA itu juga ada bicara mengenai e-metan. Ya, tadi kalian dapat pencerahan mengenai hidrogen. Nah, ini metan. Apa lagi nih? Lucu, tapi memang e-metan ini hanya di Jepang nih. Nanti saya kasih tahu kenapanya Jepang ini ngebet banget mengembangkan e-metan. Nah, e-metan ini apa? Adalah gas metan. Yang biasanya kita bor, kita produksi metan, ini adalah gas metan yang kita tidak produksi dari dalam tanah, tapi gas metan yang diproduksi di luar melalui pabrik memproduksi gas metan. Nah, cara produksinya seperti apa? Metan itu kan C sama H, ya. Jadi butuh hidrogen, butuh C. C-nya dari mana? Dari CO2. Ya, hidrogen dari mana ya? Hidrogen. Hidrogen bisa dari air dan lain sebagainya. Jadi untuk mereka ini Jepang ini berusaha mengembangkan ini e-metan ini. Jadi itu salah satu cara mereka mengurangi CO2 karena C-nya bisa diambil dari CO2 dan hanya itu bisa dari air ya, dari mana saja dari air. Nah, itu untuk menggunakan e-metan. Loh, kenapa? Kenapa nggak langsung aja pakai hidrogennya? Kenapa mesti pakai e-metan segala? Kenapa? Karena kalau kita lihat dari energy mix di Jepang itu banyak mereka menggunakan gas. Ya, Jepang itu adalah salah satu buyer pembeli gas terbesar di dunia. Nah, yang jadi masalah gas itu kan fosil, ya nggak bersih lah, produksinya juga nggak bersih. Yang jadi masalah untuk mereka merubah semua infrastruktur gas mereka. Pipa dan lain sebagainya, penggunaan dari pembangkit listriknya dan sebagainya dari gas ke misalkan renewable dan sebagainya, itu membutuhkan triliunan US dollar. Jadi mereka pikir, oh bagaimana kalau kita tetap pakai metan, ya, which is sama aja kayak gas alam, jadi tidak merubah infrastrukturnya, tapi metan ini diproduksi dengan cara yang lebih bersih. Ya, yang tadi mengurangi CO2, tadi kan pakai CO2. Jadi ada dua metode, satu adalah katalitik, ya kayak elektrolisis, ya ada katalis, terus ada sistem elektrolisis kayak membuat hidrogen. Tapi dari hidrogen ini disambungkan dengan C-nya itu menggunakan proses katalis lagi. Ada yang menggunakan biologi yang menggunakan bakteri, itu bisa untuk menghasilkan gas metan tadi. Jadi ini yang lagi dikembangkan di Jepang ya, untuk mereka supaya mereka tetap menggunakan gas metan tanpa merubah banyak infrastruktur. Idenya cukup bagus, cuma mahal, kompleks dan lain sebagainya. Tapi mereka bergerak cukup besar ya, kita ini proyek-proyek mereka yang terkait di metan. Ya. Oke, bagaimana dengan ASEAN? Nah, ASEAN ini saya izin pakai datanya dari Pak Beni tadi juga, ya, dari ASEAN Institute of Energy. Ya. Nah, ini cukup menarik. Saya lihat grafik ini untuk membandingkan kondisi migas kita itu dengan negara-negara tetangga kita. Kalau kita lihat
karena pengembangan. Ini kan kita bicara mengenai total proven reserve. Jadi bukan sumber daya lagi, tapi cadangan. Ada perbedaan ya. Sumber daya itu masih masih ngira-ngira, tapi kalau reserve biasanya itu sudah dibor dan sudah ditemukan, ada discovery, itu namanya reserve ya, atau cadangan. Nah, proven cadangan yang sudah terbukti, kita dilihat Indonesia ini 2020 makin kecil. Ya, cadangan terbuktinya kenapa? Karena tidak ada discovery yang baru. Ya, minyak maupun gas. Ya, tapi kalau kita lihat Vietnam ini cukup agresif, dan dari sisi reserve to production, jadi monetisasi reserve yang tadi udah ketemu tuh, discovery, terus habis itu dimonetisasi. Nah, kita lihat Vietnam ini yang terunggul di Asia Tenggara. Kenapa? Ya, berarti investasi mereka mereka lebih banyak menarik investasi dibandingkan negara-negara lain. Negara-negara tetangga lain. Ya, makanya reserve to production ratio mereka sangat-sangat besar dibandingkan negara-negara lain. Nah, kedua adalah Malaysia. Ini Brunei memang karena mereka produsen minyak dari dulu ya. Negara yang kecil pula. Ya. Nah, dari sisi primary energy supply memang ya masih meningkat terus, ya, jelas pasti ya. Kalau kita lihat dari porsi EBT yang hijau ini, bioenergi ya, biomass, electricity, penggunaan itu cukup meningkat ya. Tapi di sini ada electricity apa? Ini menunjukkan implementasi penggunaan energi melalui listrik, jadi kayak electric vehicle. Ini nih ada, tapi tipis banget nih, tapi ya tipis sekali. Jadi implementasi electric vehicle itu masih belum masif di Asia Tenggara. Nah, ini adalah ketergantungan kita terhadap fossil fuel. Nah, kalau kita lihat ini adalah net importer, net exporter. Jadi yang ke bawah ini justru yang bagus karena kita ekspor. Yang ke atas ini yang import. Ya, kalau kita lihat Indonesia adalah eksportir terbesar batu bara. Ya, kenaikannya ini adalah kenaikan persentasenya. Jadi batu bara kita dipakai di seluruh dunia. Tapi kita masih impor minyak, tapi kita net eksportir di gas. Ya, kalau Singapura udah jelas impor semua. Ya, nggak ada yang mereka ekspor itu karena mereka nggak ada produksi apa-apa. Tapi kalau Kamboja, kita lihat sini, Kamboja itu eksportir terbesar di Asia Tenggara untuk gas. Brunei Darussalam juga seperti itu. Jadi persentase porsinya. Nah, kalau Brunei itu adalah dia import batu bara, tapi dia ekspor migasnya. Fuel consumption, konsumsinya dari sisi konsumsi ya, persentase kita di sini, kalau di sini Indonesia di sini ya, di sisi minyak memang berkurang terus, which is bagus ya, dan peningkatan dari konsumsi listrik ya tadi karena electric vehicle dan gas. Ya. Ini adalah komitmen negara-negara di ASEAN mengenai emisi, ya mungkin nggak tahu udah disampaikan belum ya. Oke, memang komitmen kita yang paling besar, kenapa? Kan negara kita yang paling besar dari sisi populasi segala. Jadi ini komitmen, ada unconditional dan conditional. Unconditional itu kalau kita pakai dana sendiri dan kapasitas teknologi kita sendiri. Kalau conditional, kalau itu kita dibantu oleh negara lain, terutama negara barat. Dan itu kondisional, makanya komitmen kalau kita dibantu, komitmen kita bisa lebih besar. Kalau kita nggak dibantu, lebih kecil. Ya. Nah, di sini adalah total ASEAN energy consumption dari ini ada namanya ATS. APS ini apa sih? Baseline ini kalau kita nggak ngapa-ngapain. Ya, ini 2025, 2040, 2050. ATS itu misal, ini saya ada contekan. Kalau ATS itu adalah komitmen secara nasional, jadi komitmen negaranya tersebut kita ngikutin komitmen negaranya. Kalau APS adalah komitmen secara regional, biasanya lebih ketat, ya, lebih cepat mencapai net zero-nya. Makanya di sini
penggunaannya final energy consumption itu meningkat tahun ke tahun ya, tapi APS memang yang paling ekstrim ya. Nah, di sini kita lihat minyak ini masih berperan sangat besar, natural gas juga seperti itu. Nah, penggunaan listrik yang kita harap untuk meningkat, kita bisa lihat peningkatannya ya, terutama electric vehicle. Ini dari sisi power capacity juga seperti itu, by fuel across skenario ya. Power capacity kita lihat kita masih ini bagus, kenapa ya, natural gas itu sumber yang paling ya fosil tapi masih bersih dan juga cukup murah ya. Jadi kita lihat dari sisi penggunaan batu bara ini justru ya kalau baseline memang meningkat, tapi kalau kita berdasarkan komitmen kita sendiri secara negara itu harusnya ini menurun, tapi ini meningkat ya. Kalau LCO itu adalah yang mengikuti COP26 atau Paris Agreement ya, itu LCO. Kalau APS itu tadi regional secara ASEAN, komitmen kita secara ASEAN. Ya, nah di sini kita lihat porsi geothermal memang di Indonesia sama Filipina aja ya, jadi memang nggak terlalu, kalau dari sisi ASEAN nggak terlalu besar kita lihatnya. Nah, di sini penggunaan baterai ya, kapasitas baterai meningkat ya, baterai energy storage bisa dibilang ya. Nah, sebenarnya itu bukan fuel generation ya, maksudnya bukan energy generation, tapi baterai itu sebagai penstabilitas grid, tapi perkembangannya itu cukup signifikan. Karena dengan kita menggunakan lebih banyak renewable, ya mau nggak mau energy storage untuk menstabilkan listrik itu harus ditingkatkan juga. Jadi kalau kita pasang solar PV, yang mahal itu sebenarnya bukan solar PV-nya, tapi baterainya. Ya, kalau bagi yang pernah pasang solar PV sama. Begitu juga dengan PLN. PLN pusing kalau makin banyak yang pasang solar PV karena mereka harus menstabilkan listriknya ya. Jadi makanya dianjurkan untuk kita yang pasang solar PV juga investasi di baterainya juga. Nah, itu yang paling mahal biasanya, orang jarang mau karena baterainya itu mahal. Indonesia gimana nih? Indonesia ya ini tahun 2020 ya, kita masih ini tradingnya ya, kita jual belinya. Kita bisa lihat trading yang terbesar di salah satu yang terbesar di Indonesia komoditas itu adalah palm oil, natural gas sama minyak, sama batu bara. Minyak sama batu bara. Jadi ini kontribusinya cukup besar ya, palm oil ya, minyak sawit, natural gas sama batu bara, kontribusinya ke PDB kita ini cukup besar ya untuk ekspor. Ya, kita bisa lihat tuh sampai berapa puluh billion US dollar ini. Ya, jadi sayang kalau natural gas di stop ekspornya, karena ini cukup membantu. How Indonesia Energy Mix support energy pledge ya, kita pledge secara nasional ini net zero emission by 2060, ini seperti ini grafiknya. Kita lihat kita mau, karena kita mempunyai sumber geothermal ya, dari grafik ini analisa saya, dan sumber geothermal kita terbesar, makanya kita harus memanfaatkan, memaksimalkan. Nah, di sini kelihatan sekali ya, mau skenario APS atau skenario NZE ya, APS itu announce pledge skenario, jadi Indonesia mengannounce. Tapi kalau net zero itu net zero emission by 2050 sesuai dengan komitmen dunia ya. Itu kita lihat geothermal ini yang akan dimaksimalkan oleh Indonesia, which is bagus sekali. Dan kita lihat 2040 mulai ada yang kuning-kuning tuh, which is nuklir ya. Nah, itu bagus sekali ya. Kalau sisi misalkan solar PV, kita juga lihat perkembangannya, pertumbuhannya. Wind ya, wind ini saya agak ragu, cuma solar PV itu semoga pertumbuhannya bisa lebih pesat.
Dan nuklir itu sangat penting, kenapa? Karena dia akan yang menstabilkan grid listrik kita. Seberapa cepat kita implementasi renewable kita, ya ini kalau kita mau komit di 2050 NZE ini harus berkali-kali lipat, ya. Begitu juga APS, tapi APS masih agak lebih nggak steep ya. Yang jadi concern adalah masalah investasi, ya. Nah, kita bicara investasi nih di sini. Nah, di sini ini dari IAE juga ya, datanya mereka untuk kita mencapai net zero emission by 2050 skenario dunia, ini yang dibutuhkan. Dan ini adalah average annual investment, ya, investment. Jadi nilai ini misalkan nih sekitar 39 billion US dollar itu per tahunnya, butuh dari 2021 sampai 2030 itu konsisten kita harus ada 39 billion US dollar. Kemana? Ke hydro, ke solar PV nih, yang hijau-hijau ini lebih gede kan ya. Nah, 2030 ke atas sampai 2040 harus lebih besar lagi. Ya, investasinya ini kita mencapai hampir berapa nih? 76, 78 billion US dollar per tahun. Harus spending, harus investasi di sektor ya ini. Ada distribusi, ada transmisi ya. Dan lain sebagainya. Jadi kalau ditotalin sampai 2050 untuk kita mencapai net zero emission, kita tuh butuh at least minimum itu 1,5 triliun US dollar. Ya, 1,5 triliun US dollar. Ini hampir sama dengan Australia, negara tetangga kita. Australia juga butuh sekitar 1,5 triliun US dollar. Tapi mereka populasi kecil dan mereka nggak berpulau-pulau kayak kita. Jadi tantangan kita itu jauh lebih besar dibandingkan Australia, ya. Tapi duit yang kita butuh adalah 1,5 triliun US dollar. Ya, ini kita harus sama-sama nyari, ya, dari mana 1,5 triliun US dollar. Oke, dan di sini kita, di dokumen tersebut juga di IAE itu ada Coal Transition Exposure Index, karena kita bicara mengenai ada namanya ya Just Energy Transition Partnership GETP Fund yang katanya 20 billion US dollar itu seolah-olah besar sekali ya. Tapi kalau dilihat di sini kita butuhnya 1,5 triliun, 20 billion itu nggak ada artinya. Itu setahun harusnya udah habis, malah nggak cukup untuk setahun. Ya, oke, so itu faktanya. Jadi nggak usah kita terlalu wow ini 20 billion besar mau dikemanain. Itu kecil sekali, nggak cukup itu sebenarnya. Nah, di sini dari sisi Coal Transition Exposure Index ini Indonesia ini di paling atas. Berarti apa? Kita itu paling sulit untuk bertransisi keluar dari batu bara. Itu ini yang konklusinya ya dari sini. Indonesia paling sulit. Kenapa? Di sini ada energy dependence, ada skor untuk development gap, economic dependence, sama lock-in-nya. Energy dependence ini ketergantungan kita terhadap batu bara sebagai sumber energi. Ya, development gap ini adalah kapasitas kita dari sisi teknologi dan dari sisi kapital. Ya, jadi gapnya itu sangat tinggi, besar. Ya, nggak sangat tinggi tapi besar. Ya, jadi gapnya ini harus diturunkan, makin kecil makin bagus. Economic dependence ini very high. Kenapa? Karena kita jualan batu bara. Ya kan, kita lihat tadi ekspor batu bara kita luar biasa. Jadi kita masih ketergantungan ekonomi kita dari kita jualan batu bara. Nah, lock-in ini adalah dari sisi infrastrukturnya. Jadi karena 60% kita ketergantungan batu bara dari sisi elektrik, jadi infrastruktur batu baranya juga sudah ada semua kan. Nah, itu untuk kalau mau dirubah semua, termasuk misalkan kita co-firing, termasuk kita merubah pembangkit listrik itu menjadi renewable, itu sangat luar biasa biayanya. Makanya lock-in kita ini very high. Kita ini masih terbelenggu.
Kenapa? Karena infrastruktur kita untuk batu bara itu cukup besar. Makanya dari sini semua kita malah justru lebih tinggi dibandingkan India. Ya, India masih lebih besar. Vietnam juga tinggi. Masih di bawah kita. Ya, nah di sinilah bagaimana tantangan kita untuk coal phase out itu sangat besar dibandingkan negara-negara lain. Jadi intinya adalah duit yang dibutuhkan juga harusnya lebih besar daripada negara-negara lain. Oke. Nah di sini beberapa slide terakhir ini saya sebenarnya masukan bagi pemerintah juga. Ada cara yang bisa kita lakukan tanpa duit sebesar-besar itu, tapi untuk bisa mengurangi emisi secara signifikan. Ya, yang saya lihat pemerintah ini mungkin masih kurang perhatian ke sini. Ya, ada 3 yang di sini, ada banyak sebenarnya, cuma untuk tahun ini mungkin kita bicara 3 dulu ya. 3 itu adalah, satu adalah transformasi digital. Ini sejak berapa tahun yang lalu saya menggombar-gombarkan bagaimana kita harus bertransformasi digital. Menteri BUMN sudah sadar semua perusahaan, semua industri harus bertransformasi digital, tapi implementasinya sangat-sangat lambat. Ya. Terus satu lagi kita bicara mengenai CCUS tadi kan dari Dirjen Migas, ya. Tapi kita kurang melihat kok di negara lain itu sebenarnya ada hal yang dasar yang kita missing, yaitu adalah measurement, reporting, dan verification. Dari apa? Dari emisi. Nah, ini implementasi seperti apa? Ketiga adalah kita bicara mengenai green port, pelabuhan hijau. Kenapa? Karena sektor maritim ini berkontribusi 19% dari emisi. Jadi cukup signifikan. Nah, ini ada cara cepat untuk kita bisa mengurangi yang 19% tadi. Ya. Kita mulai mungkin dari MRV, Measurement, Reporting, and Verification. Ya, kenapa pentingnya? Khususnya tadi kita lihat kan, emisi emiter yang terbesar, negara-negara emiter yang terbesar mengeluarkan emisi itu negara negara maju industri, kedua adalah negara produsen migas. Jadi intinya kita adalah produsen migas. Potensi untuk kita mengurangi emisi dari sektor migas itu cukup besar. Jadi sektor migas itu bisa menjadi ancaman karena memang emisinya terbesar, tapi bisa jadi opportunity bagi Indonesia untuk bisa lebih cepat mengurangi emisinya. Caranya gimana? Caranya kita fokus ke metan. Kenapa metan? Karena metan ini nilai CO2-nya, jadi kalau kita hitung karbon itu kita nggak cuma ngomongin CO2-nya, tapi kita ngomongin CO2 ekivalen. Nah, metan ini berkali-kali lipat nilai CO2 ekivalennya. Kalau di United Nations itu dihitung sebagai sekitar 28 kali lipat dari CO2 itu, nilai CO2 ekivalennya. Nah, kenapa? Karena metan ini bukan 28 kali, tapi 84 kali lebih lebih kuat sebagai yang menahan panas dibandingkan CO2, 84 kali. Hanya kalau CO2 itu di atmosfer itu bisa bertahan sampai 20 tahun, kalau metan itu bertahan sampai sekitar 5 tahun. Tapi selama 5 tahun itu, kekuatan mereka untuk menahan panas itu 84 kali dibandingkan CO2. Ya. Jadi kalau kita fokus bagaimana mengurangi metan dari misalkan sektor migas, ini penurunan karbonnya sangat-sangat luar biasa. Ya, caranya apa aja, macam-macam. Ada penurunan metan itu dari perkebunan dan karena metan itu banyak dari perkebunan dan peternakan biasanya, mayoritas dari situ. Kedua adalah oil and gas. Ya, jadi dari sisi livestock misalkan, dari sisi landfill juga sampah itu mengeluarkan metan.
Ya, jadi kalau kita mengimplementasi misalkan waste to power, jadi sampah ke energi listrik, itu secara masif itu bisa mengurangi metan, luar biasa. Dan kedua adalah hal yang simpel yang sebenarnya nggak butuh biaya banyak adalah bagaimana kita mengurangi metan yang terbuang di udara di sektor migas. Nah, kenapa? Sektor migas ini banyak sekali mengeluarkan metan, bukan karena mereka memang produksi metan, tapi kan kalau metan itu masih tetap di dalam pipa, masih tetap di dalam mesin, itu nggak akan merusak lingkungan. Tapi yang merusak lingkungan kalau metan tersebut escape, dibilangin adalah fugitive. Nah, jadi caranya adalah untuk hal yang simpel, ini sudah terbukti di negara lain yang justru bukan produsen migas, dengan melakukan namanya MRV program, ya. MRV ini Measurement, Reporting, dan Verification, di mana semua industri itu harus melakukan pengukuran, bukan perhitungan, ya. Jadi tidak menghitung CO2-nya, tapi diukur CO2-nya. Ya, dengan pemerintah hanya mewajibkan untuk oke, kita ukur, dan tahun depan kalian harus turunin, ya. Gitu. Nah, itu kayak di Belgia itu bisa menurunkan lebih dari 70% emisinya. Ini studi yang dilakukan oleh Intero de Snifers, ya, karena mereka adalah perusahaan manajemen emisi dari 64 company, perusahaan. Itu bukan perusahaan migas pula. Itu bisa menurunkan 76%. Nah, kalau perusahaan migas itu akan jauh lebih besar. Jadi yang penting saya lagi mau menggembor-gemborkan untuk kampanye keep the methane within the pipes. Jadi keep atau metan itu harus tetap di dalam pipa, tidak boleh keluar. Nah, dengan apa? Dengan kita mereduce emisi. Makanya di luar sana, United Nations PBB itu mencanangkan yang namanya OGMP, Oil and Gas Methane Partnership, khusus untuk oil and gas. Ya, ini perusahaan-perusahaan oil and gas yang berkomitmen untuk mengurangi emisi metannya. Karena mereka lihat, oil and gas ini mau net zero juga. Cara cepat untuk dia menjadi net zero adalah mengurangi emisi metan. Dengan cara apa? Dengan melakukan program MRV. Jadi OGMP, ada namanya Oil and Gas Climate Initiative yang diinisiasi oleh 12 perusahaan migas. Ini di dalam sini semuanya itu mengacu ke program measurement, reporting, dan verification dasarnya. Nah, ini harusnya diimplementasi lebih cepat, ya. Kenapa? Karena murah. Si perusahaan mengimplementasi MRV di perusahaannya itu ada untungnya. Selain mengurangi emisi, dia juga mengurangi biaya-biaya maintenance. Kenapa? Karena yang bocor-bocor tadi bisa cepat diperbaiki dengan dia mengukur dan mendeteksi secara lebih cepat. Nah, ini harusnya dicanangkan. CCS, CCUS itu bagus, tapi itu nilai proyeknya miliaran dolar. Tidak semua perusahaan bisa, ya. Dan kedua, implementasinya juga butuh tahunan. Kalau ini sangat cepat. Dan kita sudah terbukti di negara-negara itu dengan implementasi MRV, akhirnya emisi mereka turun secara signifikan. Jadi ini yang perlu kita tekankan ke pemerintah untuk ini sedang kolaborasi dengan Dirjen Migas untuk bagaimana mengimplementasi MRV ini di sektor migas. Kedua adalah transformasi digital. Ya, di sini ada artikel dari IBM, ya, memang mereka kerjaannya itu, jualannya itu, ya. Cuma make sense, ya, di mana perusahaan-perusahaan atau industri yang bertransformasi secara digital itu secara signifikan mereka bisa melihat penurunan emisi carbon footprint-nya, emisinya, ya. Ada 4 yang dibilangin 4 ways digital transformation help meet sustainability goals. Ya, satu adalah menciptakan infrastruktur yang resilient, di mana infrastrukturnya itu sangat efektif, efisien dari sisi biaya, efisien juga mengurangi hal-hal yang nggak penting atau waste.
ya, mengurangi waste. Jadi infrastruktur yang resilient, supply chain yang transparan dan trusted. Kalau misalkan antara si buyer dan si suppliernya itu berkolaborasi, ada sistem digital, itu akan ya tadi efisiensi, efisiensi dan juga saling transparan dan akan mengurangi lagi-lagi mengurangi tadi waste, ya, hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang mengurangi efisiensi, hal-hal yang terbuang, ya, waste, ya. Terus ketiga adalah deriving business insight from environmental intelligence. Ini misalkan contohnya di perkebunan atau peternakan misalkan, ataupun renewable kayak seperti matahari dan angin, itu mereka semua tergantung terhadap cuaca. Dengan transformasi digital, ya, dengan menggunakan teknologi digital, mereka bisa lebih akurat memprediksi cuaca, sehingga antisipasi akan bisa diimplementasi secepatnya untuk mengurangi tadi, jadi lebih efisien dan jadi lebih efektif. Terus decarbonizing the global economy, di mana jual beli itu akan menjadi lebih efisien dan lebih sustainable. Ya, jadi transformasi digital ini penting dan lebih murah. Kenapa? Karena di satu sisi memang ada biaya di depan yang harus dikeluarkan, tapi di satu sisi si perusahaan atau si industri akan menikmati tadi efisiensi, cost saving, produktivitas meningkat dan lain sebagainya. Ya, supply chain akan lebih bagus, ada transparansi. Jadi ada economic benefit-nya. Jadi nggak cuma investasi yang keluar uang duit hilang, tapi ada economic benefit yang dapat. Jadi dua hal yang tadi itu bisa diimplementasi secara lebih mudah kalau kita make sense, kalau mindset kita ini benar. Ya. Ketiga adalah di sektor maritim. Nah, di sektor maritim salah satu yang terbesar adalah kontribusi emisi dari pelabuhan. Nah, ternyata kalau dilihat dari pelabuhan tersebut, ya, emisi itu bukan datang dari pelabuhannya. Jadi di area pelabuhan, emisi yang terbesar itu justru dari kapal. Nah, bagaimana si kapal ini kalau dia berlabuh di pelabuhan, dia bisa matiin listrik, ya, mastiin mesinnya. Kenapa? Kalau kapal itu nggak pernah matinya itu cuma pada saat maintenance. Jadi cuma berapa bulan sekali dia matiin mesin kapal, ya. Jadi pada saat loading, pada saat itu nggak pernah mati mesin, hidup terus. Ya. Dan itu kan ngeluarin, karena pakai diesel yang ngeluarin emisi luar biasa besarnya. Nah, bagaimana pada saat mereka berlabuh, itu mereka bisa matiin mesinnya dan pakai listrik. Nah, elektrifikasi ini yang sangat penting. Nah, dari situ itu bisa menurunkan lebih dari 70 mungkin sampai 80% emisi di pelabuhan tersebut. Kalau semua kapal yang berlabuh di situ pakai listrik. Nah, itu butuh apa? Memang ada butuh investasi. Nah, kita udah hitung-hitungan investasi dan banyak investor yang mau investasi sebenarnya. Ini yang ditekankan, ya. Ini foto-foto dari mereka sudah mengadakan pilot project dengan Pelindo, ini dari PT Solusi Teknologi Samudra. Ya, kalau misalkan contoh satu, ya, di Pelabuhan Tanjung Priuk, kalau kita menggunakan namanya onshore power supply, jadi menggunakan listrik dengan sistem onshore power supply, ya, jadi kapal itu nggak bisa nyolokin langsung ke PLN, dia harus melalui namanya sistem onshore power supply. Nah, kalau misalkan di Pelabuhan Tanjung Priuk itu 100% implementasi full scale, mungkin 80% itu kapal itu sudah bisa menggunakan listrik instead of engine mereka. Secara ini dari hanya satu pelabuhan, memang yang terbesar tapi satu pelabuhan, itu bisa save 120.000 metrik ton CO2 setahun. Ini sudah dianalisa. Ya, itu sama aja kayak kita mengkonvert mobil ICE, ya, internal combustion engine, mobil biasa, menjadi electric vehicle sebanyak lebih dari 100.000. Nah, sales electric vehicle kita berapa? Nggak nyampe 100.000 mungkin, ya.
Jadi ini cara lebih cepat untuk mengurangi emisi. Ya, jadi dengan implementasi ini, dan ini kita terus lakukan dan banyak sekali karbon kreditnya. Jadi ini yang kita akan tekankan ke pemerintah. Oke, oke, sampai di situ saja presentasi saya. Jadi silakan kalau mau ada yang bertanya. Baik Pak Moshe, makasih atas pemaparannya. Di sini sekarang sudah ada yang bertanya, yaitu Pak Thomas Robiana. Siap. Sebelumnya Pak Thomas senang melihat presentasi Pak Moshe, dan Pak Thomas berkata pemateri lain agar dibantu bisa dibikin presentasi yang sama agar lebih menarik. Siap. Dan pertanyaannya, dengan paparan terkait masa depan batu bara hingga 2060 dan situasi politik Rusia versus Ukraina, apakah sudah benar arah transisi energi kita yang terlihat sangat obsesif dengan target global? Apa sebenarnya prioritas terbaik bagi Indonesia di tengah banyak pengembangan isu transisi energi yang juga penuh dengan kepentingan teknologi produsen global? Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai transisi energi, kita bicara bagaimana kita phase out. Memang kita harus phase out. Nih, batu bara harus dikurangi karena memang cukup kotor ya. Walaupun kita menggunakan teknologi yang super kritikal dan lain sebagainya, ya pakai plasma lah segala, tetap mengeluarkan emisi yang lebih besar daripada sumber energi lainnya. Ya, jadi batu bara ini harus di phase out. Cuma semua itu butuh uang. Tadi kan kita bilang, ya untuk kita bisa mencapai net zero emission 2050, bukan 2060 ya, sesuai dengan komitmen kita, tapi 2050 sesuai dengan komitmen seluruh dunia, itu kita butuh 1,5 triliun US dollar. Ya, jadi ujung-ujungnya sih uang. Kita nih butuh uang. Apakah kita mengarah ke sana? Yes, tapi saya lihat cukup lambat. Ya, transisi energi kita ini nggak secepat yang diekspektasi untuk 2050. Jadi makanya komitmen kita 2060. Nah, pemerintah harus itu tadi ada cara-cara kiat yang mungkin bisa diimplementasi secara cepat, tidak membutuhkan biaya besar, yang pengurangan emisinya itu cukup signifikan. Nah, itu harus difokuskan. Yang saya lihat ini banyak sekali kayak misalkan di industri migas kita fokus ke CCS, which is bagus ya, tapi itu masih jangka panjang dan itu nggak semua perusahaan bisa seperti itu. Seperti BP investasi 2,6 billion US dollar ya. Sedangkan ada cara yang lebih mudah untuk kita semua bisa menerapkan, bisa mengurangi emisinya. Ya, jadi kita belum telat. Ya, jadi kita harus ke sana. Jadi itu trik-trik yang bisa diimplementasi secara cepat untuk kita bisa membantu mengurangi emisi dan mencapai mungkin target yang 2060 lebih cepat ya. Di satu sisi kita harus lihat potensi kita. Ya, potensi energi kita ini dari mana aja. Oke, batu bara harus disingkirkan itu. Ya, migas. Ya, Eropa itu bertransisi puluhan tahun menggunakan gas. Ya, nah kita nih gas ini berlimpah di Indonesia. Ini kita harus dikembangkan dan harus harus digunakan fokus ke dalam negeri, which is 60% sudah digunakan untuk dalam negeri. Tapi kenapa nggak lebih dari 60%? Karena infrastruktur gas kita ini masih banyak yang belum terbangun. Nah, itu yang harus difokuskan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur gas. Ya, di satu sisi gas masih tetap fosil, apalagi renewable. Renewable ini yang potensi yang paling terbesar yang saya lihat. Ya, saya melihat nuklir ini sebagai bagian dari energi bersih. Nah, ini harus di develop secepat-cepatnya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan nuklir ini adalah sumber energi yang paling stabil dimanapun, ya paling stabil. Nah, ini harus, karena itu akan menjadi backbone kita. Kenapa? Karena ada implementasi renewable, ya kayak solar, ya solar PV, kayak matahari, ya energi matahari. Ini yang akan mendisrupt tadi equilibrium dari grid kita, akan lebih nggak stabil. Nah, harus ada yang stabil kan.
Kedua adalah potensi geotermal yang sangat-sangat besar di Indonesia. Kita itu potensi geotermal kita itu yang atau yang terbesar di dunia. Ya, Amerika aja kalah, Filipina kalah, yang Iceland tuh masih secuil tuh kalah, ya, kita itu terbesar dari sisi potensinya. Nah, dari sisi jumlah terpasang kita sudah nomor 2 sekarang. Kita pas di bawahnya Amerika. Amerika nomor 1. Nah, kita harusnya bisa jadi nomor 1. Nah, itu yang bisa ditekankan. Nah, itu memang butuh investasi, butuh infrastruktur, ya, yang harus dikembangkan oleh pemerintah. Nah, ini yang kita harus tekankan. Ya, semoga menjawab. Oke, Pak Thomas Rubiana sudah terjawab ya. Dan sekarang untuk rekan-rekan media lainnya yang ingin bertanya, boleh langsung saja raise hand atau melalui chat box dengan nama instansi dan dilanjut dengan rekan-rekan sekalian dan lanjut dengan pertanyaan. Oke, ini saya lihat ada pertanyaan lagi nih. Ya, Bapak lebih milih dibacakan atau bagaimana, Pak? Saya baca sendiri aja kalau gitu, ya, biar lebih cepat. Oke, dari Pak Wahyu Ari, ya. Energi nuklir itu lama dan mahal dan tapi sangat potensial. Yes. Terus bagaimana perkembangan teknologi nuklir di Indonesia khususnya PLTN, padahal sudah ada badan sendiri, Batan yang udah puluhan tahun, akhirnya banyakkan orangnya yang udah pensiun sekarang. Dan perencanaan dirintis sejak 70 tahun. Yes. Kok sampai sekarang tidak kedengaran kemajuan signifikan? Ya. Nah, saya lihat isu PLTN ini sangat dikait-kaitkan sama kayak politik ya. Jadi kepala-kepala negara kita ini susah, maksudnya mereka tuh ini ada resiko kalau saya mendeklar nuklir, kita go nuklir, nanti ada lawan politik nih yang menyerang kita. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, saya lihat tuh seperti itu. Nah itu meng-create persepsi juga di masyarakat di mana nuklir ini, waduh ini berbahaya sekali. Indonesia mampu nggak nih ngelola? Ini aja masih bocor, pipa gas aja masih bocor. Pertamina kemarin aja masih ada kebakaran dan lain sebagainya. Bisa nggak sih kalau pakai nuklir? Di UAE, ya, Timur Tengah, di UAE, Dubai, itu mereka menggunakan nuklir. Operatornya siapa? Teknologi dari mana? Korea. Ya, memang orang UAE-nya sendiri belum pengalaman, malah justru mungkin lebih pengalaman, lebih knowledgeable orang Batam kita yang udah puluhan tahun mengelola Batam dibandingkan orang UAE. Tapi mereka pakai operator dari luar, which is ya memang seperti itu. Ya, kita bisa menggunakan juga operator dari luar dan sedikit demi sedikit kita bisa belajar. Dan Indonesia itu adalah negara yang saya lihat ini paling siap di Asia Tenggara untuk nuklir. Ya, kita ada lokasi yang aman kayak di Kalimantan untuk penggunaan nuklir. Ya, karena jarang gempa, tidak ada tsunami dan lain sebagainya. Ya, satu sisi pakar-pakar nuklir kita juga luar biasa. Kita sendiri ada resource uranium. Ya, memang memperkaya uranium harus diolah lagi, nggak bisa langsung dimasukin ke pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi harus diolah lagi. Biasanya diolahnya itu di luar negeri, nggak bisa di Indonesia. Kenapa? Kalau di Indonesia izin untuk kita mengolah uranium itu luar biasa lamanya dan banyak sekali intriknya. Jadi biasanya uranium kita ya taruh di luar, di enrich, balik lagi. Nah itu bisa dilakukan, ya. Nah, makanya saya lihat ini adalah masalah politik. Tapi kita sudah mendengar banyak sekali perubahan dan sudah dari anggota DPR lah, dari Kementerian SDM juga sudah mengkeluarkan mengenai energi nuklir 2040, which is bagus. Nah, teknologi apa yang bisa dipercepat untuk Indonesia? Ya, memang kita banyak dengar mengenai thorium. Ya, sumber thorium terbesar di Indonesia, di dunia itu ada di India. Nah, India sendiri lagi mengembangkan meningkatkan kapasitas reaktor nuklir mereka. Jadi banyak reaktor nuklir baru.
tapi satu pun tidak ada yang menggunakan teknologi menggunakan thorium. Kenapa? Karena teknologi tersebut masih dalam istilahnya masih belum terbukti, masih research. Jadi prosesnya makin lama. Jadi saran untuk Indonesia juga untuk bisa lebih cepat mengimplementasi PLTN adalah kita pakai teknologi yang sudah ada di luar sana. Apa yang pakai teknologi baru-baru? Yang ada aja dulu. Nah, sekarang ada yang namanya SMR, Small Medium Reactor. SMR itu juga sangat potensial karena implementasinya, deployment-nya, komersialisasinya itu bisa lebih cepat dibandingkan reaktor yang gede-gede. Nah, bagusnya SMR itu tidak menggunakan air banyak dan bisa dipasang di mana-mana. Ya, intinya kalau mau lihat reaktor nuklir kecil-kecil itu adalah di kapal induk Amerika pakai reaktor nuklir, kapal selam Amerika, Rusia, Cina ada kapal selam nuklir, si Prancis juga pakai kapal selam. Itu kan reaktor-reaktor nuklir yang mereka tuh jalan kemana-mana. Nah, itulah sama seperti SMR. Itu bisa kita implementasi di berbagai lokasi di Indonesia. Banyak sekali manfaatnya. Itu yang saran saya. Jadi pakai teknologi yang sudah ada dan implementasi mungkin ada satu yang gede, dua yang gede, tapi ya implementasi SMR tadi, small medium reactor. Oke, semoga itu menjawab untuk PLTN. Terus ada dari Pak Riwan Harahap. Pak Mose, apa punya outlook ketersediaan rig? Apa nih kira-kira yang menyebab langkanya rig sekarang ini? Oke. Di Amerika itu pemerintah itu dia memonitor ketersediaan rig. Jadi di sana itu ada angkanya. Berapa rig yang aktif, berapa rig yang available, idle, ada berapa rig yang... Kalau di Indonesia ini nggak ada. Harusnya SKK Migas itu melakukan hal yang sama. Ya, jadi kita bisa paham. Nah, permasalahan kenapa rig sekarang jadi langka? Sebenarnya kita balik lagi ke pada saat COVID-19, di mana produksi migas turun. Jadi penggunaan rig juga turun. Nah, pada saat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan rig, jasa rig itu yang jadi bangkrut karena rignya nggak kepake. Rig ini udah mahal, maintenance-nya juga mahal. Jadi mereka harus membalikin pinjamannya, ya, karena dia beli rig mungkin dengan pinjam, terus juga maintenance-nya mahal itu. Nggak bisa dibiarin aja di gudang, terus habis itu 2 tahun kemudian baru dipakai, itu pasti luar biasa mahal. Jadi banyak yang jualan rig waktu itu, ya, ngelepasin aset-asetnya, ya, ada juga yang bangkrut. Nah, pada saat pandemi udah selesai, bagus dong, udah selesai, permintaan rig meningkat kan, tapi kita di satu sisi keekonomian dunia ini masih abu-abu, istilahnya masih ragu. Jadi si pengusaha rig nih, kemarin baru selesai nih, satu, duit saya masih tipis, ya. Kedua, saya mau investasi ke rig lagi, ini gimana ke depannya? Siapa tahu nanti tahun depan turun lagi nih pemakaiannya. Siapa tahu harga minyak tiba-tiba anjlok, bisa saja kan? Jadi ada kekhawatiran seperti itu, sehingga mereka yang punya rig itu, ya dia enggan mau investasi, walaupun dia ada orderan. Kenapa? Kalau investasi habis itu setelah 3 bulan, 4 bulan udah nggak dipakai lagi. Nah, jadi itulah kenapa rig itu nggak cuma di Indonesia, tapi di dunia itu langka. Ya, semoga menjawab nih Pak Ridwan. Oke, Pak Wahyu Ari, terima kasih penjelasannya sangat masuk akal. Alasan politis, memang untuk kembang, semoga pakar-pakar ya betul mendorong pemanfaatan. Yes, semoga Pak. Pak Fauzi Jamal, izin Pak Mose nih Pak Fauzi, Metro TV, apa yang membuat pengembangan gas di Indonesia belum optimal? Padahal gas menggantikan LPG dan BBM, bahkan apakah investasi infrastruktur tergolong mahal sehingga membuat pihak swasta tidak berminat? Bukan masalah mahalnya. Infrastruktur boleh mahal, tapi kalau pengembalian dananya oke, ya ini kita ngomongin bisnis kan,
pengembalian dananya oke, maksudnya bisnisnya ekonomis, ya, keekonomian yang masuk akal, semua orang pasti akan menginvestasi. Nah, masalahnya kayak misalkan pipa yang ke Cirebon Semarang tuh ya, Cisem itu ya, Cirebon Semarang itu kan luar biasa, udah belasan tahun tuh akhirnya baru terbangun, dan itu akhirnya ya dana juga dari pemerintah. Ya, kenapa? Karena memang keekonomiannya kecil infrastruktur ini, infrastruktur gas. Nah itu nggak menarik. Nah kenapa sih kecil? Kenapa? Karena biaya produksi gas di Indonesia itu udah mahal. Jadi orang mau ngecharge tooling fee untuk gas masuk ke pipa, terus dia bayar kan untuk pakai pipanya kan, itu kan namanya tooling fee ya, tol fee ya, ada yang tooling fee, ada tol fee, itu nggak bisa tinggi. Kenapa? Dari harga gas di ujungnya aja produksi gasnya udah mahal. Ujung-ujungnya apa ya? Yang punya pipa ya keekonomiannya kecil. Gitu. Jadi kalau pemerintah mau mengembangkan infrastruktur gas, kenapa harus dikembangkan infrastruktur gas? Karena permintaan gas di dalam negeri ini nggak bisa berkembang kalau tidak ada infrastruktur. Ya, kalau nggak ada infrastrukturnya, permintaan gas ini naik tapi dikit, nggak cepat. Sehingga apa ya tadi ya, mau nggak mau gas harus diekspor, ya kan? Jadi kalau mau harga gas turun, satu, pemerintah harus berkorban investasi di infrastrukturnya. Satu, infrastruktur untuk distribusi gasnya. Ya, kalau kita lihat di Jepang itu luar biasa, pipa-pipa gasnya kemana-mana tuh. Makanya dia ada mengembangkan e-metan kan. Kenapa? Karena dia mau ini pipanya mau dikemana ini kalau nggak pakai gas lagi, gitu kan. Itu satu. Jadi harus mengembangkan infrastruktur tadi, distribusinya. Kedua adalah bagaimana kalau kita produksi, ngebor migas itu kita bisa lebih efisien. Karena biaya pengeboran kita, biaya mobilisasi dan lain sebagainya itu cukup mahal di Indonesia nih. Kenapa? Sekali lagi karena infrastruktur penunjangnya. Jalannya belum ada, ya, kelistrikannya belum ada, itu semua jadi mahal. Jadi makanya produksi gas di Indonesia ini lebih mahal dibandingkan di Amerika atau di Qatar, karena infrastruktur penunjangnya itu masih belum. Nah itu dan itu semua harus pemerintah, karena susah kalau mau cari investor untuk invest ke sini. Kenapa? Kayak ekonominya kecil. Jadi itu yang harus pemerintah korbankan untuk bisa menurunkan harga gas. Oke, ya, semoga menjawab ya Pak Fauzi. Oke, ada lagi pertanyaan? Sejauh ini udah sih Pak, segitu aja. Sudah? Ada lagi Ya. kalau ada yang mau Rekan-rekan tanya? media jika ada yang mau bertanya boleh langsung Oh ya, monggo. atau Silakan. Kalau mau langsung. di chat box ya. Mau chat box, kalau mau langsung juga mungkin diperbolehkan nggak, panitia? Kenapa Bapak? Kalau mau langsung, maksudnya lisan nanyanya. Ya boleh Pak, silakan tinggal langsung raise hand aja. Ya. Monggo raise hand kalau ada yang mau nanya langsung daripada ngetik capek-capek. Mumpung masih ada waktu nih, masih jam 4. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya. Nah, kalau ada yang mau silakan kalau ada yang mau tahu lebih lanjut ya, ada hal-hal tadi kan cukup menarik ya, situasi global dari sisi gas rumah kaca, dari sisi penggunaan energi, investasinya kita lihat ya, proyeksi ke depannya dan lain sebagainya. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut, monggo bisa kontak saya, interview saya secara langsung, open aja. Cukup menarik ini. Saya lihat mungkin banyak sekali yang bisa kalian ceritakan ya kepada media, apalagi yang meluruskan, apalagi tadi yang trik-trik yang bisa kita lakukan tanpa harus investasi besar-besaran ya, untuk mengurangi emisi. Ini membantu pemerintah sekali. Jadi di sini saya hanya berkuat-kuat mengenai outlook, kondisi atau keluh kesah mengenai kondisi kita, tapi
sini saya juga bisa memberikan solusi. Semoga ini bisa jadi masukan dan kalian bisa sebagai rekan-rekan media bisa membantu kita untuk memberikan pencerahan kepada pemerintah. Karena pemerintah pada bingung. Saya ngomong ke KLHK, yang ngomong ke Migas ya, Kementerian SDM juga, mereka juga mencari cara bagaimana nih. Karena sudah ditugaskan oleh Presiden ya untuk mengurangi emisi. Nah, masing-masing departemen harus mengurangi emisi, harus punya target dan lain sebagainya. Dan mereka butuh masukan dari kita, butuh saya sebagai orang yang bergelut di bidang investasi banyak sekali bicara dengan pengguna teknologi dan pemerintah-pemerintah yang bagaimana implementasi regulasinya dan lain sebagainya. Jadi semoga rekan-rekan media bisa menjembatani ya kita dengan regulator dan kita juga dengan publik kali ini. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, siap. Oke, kalau gitu, terima kasih semua. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas paparan materinya. Dan rekan-rekan media, karena itu adalah sesi terakhir materi pada hari ini, dan selanjutnya ada closing remarks sebelum kita lanjut ke kuis. Dan closing session ini akan dipimpin oleh Pak Moshe Rizal sebagai Ketua Investasi Asper Migas dan Bulia Indria Sari selaku Project Director PT Pamerindo Indonesia. Kepada Pak Moshe Rizal, silakan untuk melakukan closing session, Pak. Terima kasih Mbak Dewi. Ya, semoga pelatihan ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan media. Memang dikhususkan untuk media. Kenapa? Media ini adalah jembatan yang sangat penting bagi kita sebagai pelaku usaha atau asosiasi untuk menyuarakan. Menyuarakan apa? Ya, keluh kesah, tapi utamanya adalah menyuarakan solusi. Ya, bagaimana kita bisa membantu pemerintah yang tadi misalkan pusing mau gimana mengurangi emisi, kita kasih solusi. Nah, juga pengertian kepada para publik ya akan pentingnya pengurangan emisi, akan pentingnya juga gas. Migas kita ini masih penting, jangan berkuar-kuar kita harus stop produksi migas, jangan. Kenapa? Karena harga listrik naik 10% aja udah demo. Ya, kita nggak mau harga listrik kita kayak di Jerman. Di Jerman itu teman saya di sana bayar listrik itu 5 kali lipat dari Indonesia, 5 kali lipat. Ya, nggak ada mau kan kayak seperti itu. Jadi kita harus ada pemahaman bagaimana transisi ini bisa berjalan dengan mengutamakan satu energy security yang tadi saya bilang ada trilema ya, energy security, energy affordability, kemampuan kita membayar energi. Dan satu lagi adalah transisi energi. Jadi mungkin semoga ini bermanfaat dan bagi rekan-rekan media, dan mungkin topik tahun depan akan berbeda lagi, mungkin kita bisa buat lebih menarik lagi. Terima kasih. Segala kekurangan kami minta maaf, dan semoga silakan kalau ada yang mau komen, ada yang mau mengkritik, itu akan menjadi masukan kita. Terima kasih. Selamat sore. Baik, Pak Moshe Rizal, terima kasih atas closing session-nya. Sekarang untuk Ibu Lia Indria Sari selaku Project Director PT Pamerindo Indonesia, waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sama seperti Pak Moshe, kami mewakili PT Pamerindo Indonesia dan tentunya Indonesia Energy dan Engineering Series mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan media training kali ini, tentunya Kementerian SDM, kemudian Asper Migas, RTG, seluruh trainers yang sudah mau meluangkan waktunya di 2 hari ini untuk bisa memberikan knowledge-nya kepada rekan-rekan media. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang sudah sangat aktif berpartisipasi ya, walaupun over the weekend. Kami sangat mengapresiasi effort rekan-rekan sekalian untuk tahu lebih banyak mengenai topik-topik yang kami bawakan. Selain itu, saya juga ikut mengundang rekan-rekan media sekalian untuk hadir nanti, jangan lupa, di kegiatan pameran kami
yang akan hadir kurang lebih dalam waktu 1,5 bulan lagi ya, di tanggal 13 sampai 16 September 2023 di Jakarta International Expo Kemayoran. Kita akan ada Indonesia Energy dan Engineering Series yang mencakup sektor energi dan engineering, dan salah satunya seperti yang terlihat di layar rekan-rekan sekalian, oil and gas Indonesia merupakan part dari Indonesia Energy dan Engineering Series 2023. Dan kami memiliki satu area media dan press room untuk mengakomodir kebutuhan rekan-rekan media sekalian untuk bisa singgah di pameran dengan fasilitas yang nyaman. Dan selain itu juga rekan-rekan sekalian bisa melihat banyak sekali inovasi-inovasi baru yang dihadirkan oleh para peserta dan kami juga sebagai organizer. Dan terakhir, seperti yang rekan-rekan media sekalian ketahui ya, di awal hari pertama training kami sempat share informasi bahwa media training ini merupakan bagian dari program sustainability kami. Jadi sebagai exhibition organizer kami juga ingin berkontribusi lebih terhadap proses transisi energi yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Dan salah satu bentuknya adalah bagaimana kita bisa sharing knowledge kepada seluruh pihak, termasuk di dalamnya adalah rekan-rekan media di sini, terhadap sektor-sektor atau topik-topik yang mendukung proses transisi energi. Dan nanti jika rekan-rekan ada waktu dan bisa hadir di pamerannya, rekan-rekan sekalian juga bisa melihat banyak sekali inisiatif dan implementasi dari sustainability approach yang kami hadirkan di saat pelaksanaan pameran nanti. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan sampai bertemu di tanggal 13 sampai 16 September 2023 dan tentunya di media training tahun depan insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.